Oke. Yang pertama ada CATBKN, bobotnya itu 50%. Yang kedua praktik dan sikap moderasi beragama, bobotnya 40%. Dan pengetahuan terkait moderasi beragama itu bobotnya 10%. Apa sih yang paling mendetail? Pertanyaan wawancaranya itu apa gitu kan? Soal fikih kah? Soal muamalah kah? Soal riba kah? Apa bro pertanyaannya pas itu moderasi beragama itu apa pertanyaan wawancaranya? Itu ngaruh berarti. Ngaruh. Etika dan kerapian ngaruh bro. Artinya memang kan itu menjadi objektivitas juga daripada si pewawancara. Memang harus rapi bro dimanapun bro. Indikator moderasi beragama itu ada 4 bro. Oke. Ada wawasan kebangsaan, ada toleransi. Kan SKD ini harus murni kan. Nah SKB ini kan itu udah di level kementerian di sini gitu kan. Yang dikhawatirkan kan ada nepotisme banyak bro. Mungkin nggak SKB ini nggak pure murni 100% karena ada orang dalam dan sebagainya. Cik, Muhammad Sibawai. Oke. Luar biasa, kemarin sempat naik ya viewsnya. Alhamdulillah. Sampai 156.000, lumayan ramai bro. Iya kan. Tapi by the way, kemarin kan host sama cewek, sekarang sama cowok. Sama cowok. Tapi bagaimana keadaan hari ini saat bro? Alhamdulillah sehat. Seperti yang bro lihat. Oke. Berarti sehari-hari bro PNS berarti ya di Kemenang. Alhamdulillah PNS di Kemenang. Berarti usia sekarang udah jadi PNS enak banget dong bro ya? Bisa dibilang begitu. Enak banget ya. Ada keluh kesahnya, tapi coba kita di sini ambil yang positifnya aja. Ambil yang senangnya aja. Oke, ini kan banyak banget para footers minta dibahas SKB Kemenang ini, bro. SKB Kemenang. Yes, jadi kayak itulah kenapa kita undang di sini untuk kedua kalinya nih di part 2 ya, tapi sekali ini hostnya saya gitu kan. Coba deh share sama saya, bro. SKB itu apa sih? Terus kasih aja gambaran gitu kan. Tahapannya sampai jadi PNS. Ya, kan ini kayaknya rame banget gitu kan, dan komennya sampai ribuan gitu. Ribuan ya? Ya, di TikTok sampai 3 jutaan gitu kan. Coba di-share dulu, bro. Oh iya. Sekali lagi kita ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah lulus SKD. Kita tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Berarti SKD terus SKB. Yes, Awalnya tes administrasi dulu. Oke. Setelah lulus tes administrasi, baru kita tes SKD. Setelah lulus SKD baru tes SKB. Nah, SKD sebelumnya kan seleksi kompetisi dasar. Nah, sekarang SKB. Sekarang SKD. Jadi SKB bro, lulus SKD, lulus SKB. Betul. Bedanya D sama B ya. Nah, kalau di SKD itu seleksi kompetisi dasar, yang dimana yang dites itu adalah TIU, TWK dan TKP. Sekarang yang sudah lulus SKD, tes SKB. SKB itu apa? SKB itu seleksi kompetensi bidang, bro. Jadi seleksi kompetensi bidang. Ya. Bidang apa aja tuh? Jadi teman-teman di sini yang sudah lulus SKD harus benar-benar paham terkait mekanisme SKB ini, karena memang SKB ini bobotnya 60%, bro. Kalau SKD sebelumnya kan bobotnya 40%. Untuk penilaian lulus CPNS-nya. Kalau SKB ini bobotnya 60%, bro. Jadi dalam SKB itu ada berdasarkan juknis Kemenang terbaru, petunjuk teknis daripada Kementerian Agama terbaru, itu dibagi menjadi 3, bro. Jadi SKB itu ada CATBKN, yang sebelumnya di angkatan saya itu pakai psikotes. Kalau sekarang pakai CATBKN. Yang pertama ada CATBKN, bobotnya itu 50%. Yang kedua praktik dan sikap moderasi beragama, bobotnya 40%. Dan pengetahuan terkait moderasi beragama itu bobotnya 10%. Seperti itu. Itu masuk dalam indikator penilaian dalam seleksi kompetensi bidang Kementerian Agama, bro. Wih, detail banget, bro. Jangan di jubir sama kantor. Tapi ini masalah moderasi beragama, bro ya. Masalah moderasi beragama ini kan sebenarnya pada tes wawancara ya kan. Soalnya apa aja sih, bro? Nah, sebelumnya, bro, aku jabarin dulu dari apa namanya? Dari awal sampai akhir ya, SKB. Singkat aja biar kita fun gitu kan. Biar have fun aja gitu, bro ya. Jadi SKB itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu ada CATBKN. Nah, CATBKN itu adalah tes yang berdasarkan computer assisted test. Jadi tes komputer ya. Dan itu berdasarkan jabatan yang dilamar oleh rekan-rekan yang ingin mendaftar CPNS. Misalnya nih, rekan-rekan yang sudah lulus di SKD jabatan Prakom ahli pertama atau Barjas ahli pertama, itu akan diuji berdasarkan jabatan yang dilamar. Misalnya, bro, lulus jabatan Barjas ahli pertama, berarti nanti yang diujikan terkait Barjas ahli pertama, bro. Seperti itu. Ini kenapa nih Kementerian Kemenang aja yang harus ada tes moderasi beragama, bro? Nah, karena moderasi beragama itu adalah bagian daripada
toleransi kita terkait umat beragama, dan umat beragama ini kan memang diakomodir oleh Kementerian Agama pada khususnya ini bro, seperti itu. Dan mungkin kedepannya mungkin kementerian-kementerian lain juga akan mengikuti. Tapi kan poinnya kan di kementerian nggak ada masalahnya kan, poinnya nggak ada gitu kan. Ini kenapa cuma di Kemenag doang gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan juga pada akhirnya oleh para peserta kan. Makanya kan di awal pas pendaftaran paling orang bertanya, ini kok cuma di Kementerian Agama doang yang ada moderasi beragama? Kenapa di instansi yang itu nggak ada gitu kan? Ya, ini jadi big question ya untuk teman-teman yang ada di luar. Kenapa ada di Kementerian Agama aja? Karena memang Kementerian Agama yang memang mengakomodir agama itu bro, artinya toleransi. Berarti di instansi lain nggak perlu moderasi beragama ya? Seharusnya memang seperti itu. Karena memang kedepannya memang ada wacana seluruh kementerian akan melakukan moderasi beragama juga. Oh gitu, seluruh kementerian. Kapan kira-kira wacananya? Mungkin kedepannya kita tunggu gitu. Gebrakan daripada pemerintah bro. Makanya kan sekarang bro usia berapa bro? Hah? Usianya berapa sekarang? 27 tahun udah jadi PNS ya kan? Alhamdulillah. Sudah berapa tahun jadi PNS bro berarti? Sudah 2 tahun per Maret 2020. Sudah 2 tahun per Maret ya kan? 2020. Enak banget berarti tinggal di Lombok ya kan? Dengan harga-harga cukup murah di sini, terus gaji lumayan, enak banget berarti bro ya? Alhamdulillah seperti itu bro ya. Berarti, memang PNS itu bisa dikatakan bukan bagi yang ingin mencari uang yang banyak itu jangan di PNS. Jadi kalau mau sejahtera insya Allah di PNS lah. Banyak keluh kesahnya bro. Tapi sebentar. ini saya underline ya. Sejahtera itu seperti apa sih kalau jadi PNS sebenarnya? Karena gini, karena kan memang kalau kita runut kembali ke belakang, orang-orang tua terdahulu itu kan memang pengen anaknya jadi PNS bro. Harus PNS. Kenapa jadi PNS? Biar sejahtera. Sejahtera ini kan sebenarnya masih ambigu. Sejahtera dalam hal apa dulu? Bro bisa jelasin nggak kira? Karena udah pengalaman 2 tahun nih jadi PNS. Sejahtera ini dalam hal apa? Nah, jadi kan sebenarnya ini disclaimer ya, Pak. Artinya seluruh pekerjaan itu sebenarnya bagus. Artinya ketika mertua menginginkan seorang anaknya ingin menikah dengan ASN dan sebagainya, itu hak mereka. Jadi kalau menurut saya pribadi artinya seluruh pekerjaan itu bagus. Asalkan si suami misalnya dia bertanggung jawab kepada istrinya, entah itu apapun pekerjaannya. Nah, terkait dengan PNS memang kenapa saya bisa katakan sejahtera? Karena benar perspektif saya, karena memang ada beberapa hal yang bisa mengakomodir keinginan dari mertua. Contohnya ada tunjangan untuk anak, ada tunjangan untuk istri, ada uang makan, ada tunjangan beras dan lain sebagainya. Itu mungkin setidaknya tidak membuat kita kaya, tapi bisa menghidupi kita sehari-hari, dan itu kalau menurut saya pribadi bisa udah dijamin sama pemerintah berarti seperti ya. Itu. Udah ada gaji 13 masuk nggak di sana? Gaji 13 masuk. Masuk juga. Wah, luar biasa berarti. Tapi by the way kamu jurusan apa, bro? Kok bisa lulus jadi PNS, bisa lulus SKB itu gimana ceritanya? Spill dikit aja, spill dikit. Penasaran soalnya ini. Karena masih muda. Karena setahu saya banyak anak muda juga yang gagal gitu kan. Kok bisa gitu kok? Jurusan kamu apa? Dan tolong di-spill. Oke. Jurusan aku ini awalnya ekonomi syariah, dan kebetulan saat itu melamar di ekonomi syariah dan kebetulan saat itu melamar di jabatan analis pelayanan Satuan Kerja UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok bro. Yang dimana saat itu kan ada kualifikasi pendidikan S1 ekonomi. Pas. Udah coba di situ dan alhamdulillah bisa sampai sekarang bro. Oke. Tapi bro, yakin gak sih SKB itu murni bro? Takutnya gini loh bro, karena isunya kan begini ya. Orang nih lulus di SKD aja ya kan, kalau sampai SKB itu kayaknya karena di levelnya itu suka dilulusin walaupun gak ada kompeten gitu bro. Yakin nggak SKB ini murni? Kan SKD ini harus murni kan. Nah SKB ini kan itu udah di level kementerian di sini gitu kan. Yang dikhawatirkan kan ada nepotisme banyak bro. Mungkin nggak SKB ini nggak pure murni 100% karena ada orang dalam dan sebagainya. Oke. Kalau menurut saya pribadi SKB ini memang bisa kita katakan murni bro, karena memang ada beberapa indikator yang memang menjadi prinsip daripada pewawancaranya. Yang memang menjadi prinsip yang harus dijaga integritasnya seperti itu. Kan di situ ada beberapa indikator penilaian yang sudah disiapkan, dan itu indikator penilaian itu memang harus diintegrasikan ke dalam wawancara yang akan diberikan kepada calon PNS ini. Nah, artinya ketika nanti ada hal-hal yang memang tidak sesuai ini dengan realita yang diinginkan oleh pendaftar, itu bisa ada sanggah bro, masa sanggah. Jadinya saya kemarin jawabnya bagus, saya kemarin jawabnya benar dan sebagainya, maksimal dan sebagainya, kok saya tidak bisa lulus. Itu ada waktu masa sanggah bro. Oh gitu. Tapi gini bro, karena kan pada kenyataannya kan ini menjadi momok yang cukup agak mengerikan di kalangan orang-orang yang melamar CPNS ya kan, belum anak-anak pejabat yang harus dimasukkan penitipan. Pokoknya kita bicara
secara garis besar nepotisme ya kan. Bisa aja memang tesnya itu sungguh-sungguh, tapi di belakang kita nggak tahu ya kan. Karena ada dealing di bawah meja, bro. Benar. Menurut kamu ada nggak kemungkinan itu terjadi? Ya. Jadi kita fair-fairan aja nih bro, ya kan? Kita kan tidak menyinggung apa-apa. Kita hanya mencoba sedikit mengaktifasi critical thinking kita. Menurut kamu kemungkinan ada terjadi nggak transaksi di bawah meja? Jadi kan seharusnya tes SKB itu kan harus berdasarkan objektivitas, artinya kompetensi daripada si pelamar. Nah, terlepas daripada objektivitas itu mungkin ada beberapa yang menjadi subjektivitas dari pewawancara. Mungkin dia senang dengan cara bicaranya atau performance-nya atau looking-nya dan lain sebagainya. Itu kembali kepada integritas daripada si pewawancara itu sendiri. Kalau misalkan dia adalah orang yang berintegritas, berarti dia harus objektif dalam menilai. Tapi ketika dia tidak berintegritas, pasti dia akan pure menggunakan subjektivitasnya itu, bro. Artinya, nih performance secara good looking dia bagus nih, walaupun secara kompetensi, gitu. Walaupun secara kompetensi dia nggak bagus nih, bro. Itu tapi karena good looking itu diterima, itu nggak boleh. Nggak adil dong. Nggak adil seperti itu. Makanya, tapi ada kejadian nggak kayak begitu? Kalau sampai sekarang saya belum menemukan. Tapi kembali kepada integritas daripada si pewawancara. Kalau memang dia punya integritas yang baik, seharusnya dia menempatkan objektivitas itu dalam menilai. Tapi kemungkinan nggak ada pewawancara yang tidak objektivitas. Yang tidak profesional. Karena mungkin si pewawancara butuh duit, bro. Kita nggak tahu ada yang tadi saya bilang gitu kan. Kayaknya titip-titipan tuh pasti kalau feeling saya ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah meja kan seperti itu. Tapi karena kebanyakan kita terlalu sering melihat fenomena seperti ini gitu kan. Ada yang bilang masuk ini bayar, tapi ada aja sanggah-sanggah tapi batalnya bayar juga gitu kan. Menurut kamu, bro, benar nggak sih si pewawancara tuh pure, itu benar-benar profesional dalam ya. Kembali kepada statement yang tadi, memang probability itu mungkin ada. Probability itu mungkin ada, tapi kembali lagi kepada integritas daripada si pewawancara memang, bro. Kalau memang dia adalah orang yang berintegritas, artinya dia akan menempatkan objektivitas itu kan. Nah, memang subjektivitas ini memang menjadi momok yang sangat menakutkan memang bagi pewawancara. Orang-orang yang sudah belajar dengan giat, belajar dengan maksimal, punya kompetensi yang baik, itu kemudian kalah dengan subjektivitas daripada pewawancara, bro. Seperti itu. Nah, itu kembali kepada integritas daripada Kementerian Agama. Jadi kita harus menjadi salah satu daripada moto daripada ASN itu adalah berakhlak. Salah satunya itu adalah kompeten. Jadi kita harus berkompeten dan berintegritas. Karena gini, bro, kan kemarin pas masa jabatannya Presiden Jokowi di bawah Kemenag Yakut ya, itu kan banyak rumor-rumor beredar tuh, masalah kuota haji, terus masalah bla 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 bla, ya kan banyak lah kita baca beberapa berita yang berseliweran baik di Tempo, baik di berita nasional ya kan, atau di digital online. Itu banyak yang kurang puas dengan pelayanan dari Kemenag itu sendiri karena disinyalir ada ada perdagangan kuota haji, ada ini dan itu gitu kan, sebagai orang Kemenag. Ya kan, respon kamu gimana? Sebagai orang Kemenag ya, artinya memang banyak statement-statement atau berita-berita yang memang negatif terkait Kementerian Agama itu sendiri. Kalau menurut saya pribadi memang ada bagusnya ketika kita melihat suatu berita itu berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Data berdasarkan data yang ada, karena memang di website Kementerian Agama, baik itu di sosial Kementerian Agama dan sebagainya, sudah dipaparkan itu data-data yang memang diambil dari realita yang sesungguhnya. Jadi ada tingkat kepuasan haji pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya serius, bro, meningkat. Jadi bisa dicek sendiri. Karena aku lihat di sosial media ya berseliweran orang ngeluh doang, bro. Pas di Mekah tuh ada katanya tempat tidurnya bersempit-sempitan, terus makannya nggak jelas, kamarnya bocor. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan komplain saat di Mekah Madinah itu ramai berseliweran di sosial media. Ramai. Terus bro bilang di website itu reviewnya bagus. Itu gimana cara reviewnya, bro? Jadi secara tekstual memang data yang beredar itu memang reviewnya bagus. Artinya memang tingkat kepuasan jemaah haji tahun sekarang itu lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Artinya sampel dari populasi yang kita dapat itu memang menunjukkan bahwa tingkat kepuasannya itu tinggi. Terkait dengan realita yang ada, banyak yang mengeluh dan sebagainya. Memang kita tidak bisa 100% maksimal dalam melayani. Artinya ada evaluasi, ada istilahnya itu perbaikan yang menjadi concern daripada kita sendiri untuk perbaikan ke depannya, seperti itu. Tapi bro, misalnya kebayang gak sih, saya mendapatkan kabar ya kan, kalau saya mendaftar haji sekarang gitu kan, itu dapatnya nanti 30 tahun lagi, itu benar gak sih, bro?
NTB, Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data sebelumnya itu sekitar 30 sampai 34 tahun masa tunggunya, Bro. Itu kenapa kok bisa gitu, Bro? Itu sebentar. 34 tahun kita nunggu. Atas dasar apa kok kita bisa nunggu 34 tahun? Nah, apa nih dasarnya gitu? Ya, kalau terkait dengan masa tunggu 34 tahun itu memang ada bidang-bidang kembali kepada bidang-bidang yang memang memberikan atau bisa menetapkan terkait itu ada bidang-bidangnya di Kemenak, Bro. Okay. Jadi kalau saya di asrama haji itu adalah bagian pelayanan akomodasi. Okay. Jadi terkait dengan masa tunggu dan lain sebagainya itu bukan ranah daripada kami di asrama haji, karena kami itu melayani fungsi akomodasi dan lain sebagainya. Akomodir ya, untuk mengakomodir semua kebutuhan jamaah ya. Kebutuhan jamaah. Nah, terkait dengan yang tadi, terkait dengan masa tunggu, kapan berangkat dan lain sebagainya itu ada di Kanwil, bagian haji. Bagian haji. Nah, silakan bagi yang ingin mendaftar atau yang ingin melakukan pengecekan terkait estimasi pemberangkatan bisa langsung ke Kanwil. Tapi gini, Bro, ini kan karena Bro di asrama haji ya kan, dan ada tes SKB masalah moderasi beragama. Apa sih yang paling mendetail? Pertanyaan wawancaranya itu apa gitu kan? Soal fikih kah? Soal muamalah kah? Soal riba kah? Apa, Bro, pertanyaannya pas itu moderasi beragama itu apa pertanyaan wawancaranya? Ini menarik, Bro. Dari tadi mungkin kita membahas yang sifatnya umum ya. Sekarang kita detailing gitu. Kita balik fokus ke SKB. Kembali tadi ya, Bro. Jadi SKB itu kan tadi berdasarkan Juknis Kemenak terbaru ada CATBKN. CATBKN kan sudah kita bahas tadi kan, bahwa CATBKN itu berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Nah, jabatan yang dilamar itu sekarang sudah ada kisi-kisinya, Bro. Jadi silahkan bagi teman-teman yang sudah lulus SKD itu ada kisi-kisi terkait tes SKB terbaru Kemenak. Itu sudah ada kisi-kisinya berdasarkan Kemenpan RB. Terus yang kedua itu ada sikap praktik dan sikap moderasi beragama, Bro. Praktik dan sikap moderasi beragama itu nilainya 40%. Yang terakhir ada pengetahuan moderasi beragama. Nah, saya sekarang bahas yang praktik ini, Bro. Oke, kita bahas. Kita dengerin dulu ya. Footers, kita dengerin dulu. Praktik dan sikap moderasi beragama. Jadi praktik dan sikap moderasi beragama itu ada beberapa indikator penilaian. Berdasarkan pengalaman saya di tahun 2021 saat itu. Nah, di situ yang pertama terkait dengan jabatan yang dilamar. Pengetahuan terkait jabatan yang dilamar. Nah, pengetahuan jabatan yang dilamar itu ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Yang umum itu yang pertama yang akan ditanya apa undang-undang ASN. Hak dan kewajiban ASN itu apa? Yang kedua terkait dengan undang-undang terkait manajemen ASN itu pasti ditanya. Silakan teman-teman putters dikuasai undang-undang ASN, undang-undang manajemen ASN, dan terkait struktur organisasi satuan kerja tempat teman-teman melamar. Misalnya teman-teman melamar di Kementerian Agama, teman-teman harus mengetahui struktur kerjanya, struktur organisasinya seperti apa, mulai dari kementerian sampai bawah, itu harus diketahui. Nah, itu yang umumnya ya, Bro. Nah, yang khususnya itu terkait dengan pengetahuan jabatan yang dilamar, misalnya terkait prakom. Pengetahuan kamu tentang prakom apa? Kamu bisa coding nggak? Nah, kamu bisa editing nggak? Kamu bisa editing video, editing foto dan lain sebagainya. Itu fungsinya buat apa, Bro? Apa relevansinya untuk di dunia pekerjaan nanti di Kemenang? Itu sangat penting, Bro. Artinya editing itu penting, apalagi di prakom. Apalagi editor berarti. Perantau humas ya. Artinya di situ lebih kalau di CATBKN kan lebih kepada teorinya dijawab di pilihan gandanya itu. Nah, di praktik moderasi beragama itu lebih kepada pengetahuan praktiknya. Itu masuk dalam praktik moderasi beragama berarti. Apakah kamu bisa ngedit video? Apakah kamu bisa itu tergantung jabatan yang dilamar ya. Misalnya Barjas terkait barang dan jasa. Itu terkait mungkin dengan bagaimana barang dan jasa. Terus ada arsiparis ahli pertama misalnya, ada prakom ahli pertama, ada Barjas ahli pertama. Pasti nanti ditanya terkait dengan praktek itu. Itu yang pertama tadi. Prakteknya. Terus yang moderasi agama umum dan khusus tadi kan. Yang kedua terkait dengan pengalaman di bidang kerja itu sendiri, Bro. Misalnya kamu ngelamar di Barjas ahli pertama atau di prakom. Barjas itu apa kepanjangannya? Barjas itu barang dan jasa. Barang dan jasa. Atau mungkin yang paling simpel aja ya prakom ya, peranata komputer ya. Ini peranata komputer. Pengalaman di bidang peranata komputer. Kamu tuh pernah ada ini nggak, ada output nggak yang pernah kamu buat, atau ada karya nggak yang pernah kamu buat? Kamu pernah coding apa sih seperti itu? Jadi lebih kepada hasil atau karya yang pernah kamu buat. Kamu pernah ngapain? Pengalaman organisasimu apa? Pengalaman kamu di bidang prakom apa? Itu yang kedua. Yang ketiga terkait penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Misalnya
di iptek kamu bisa apa? Kalau saya dulu ditanya, kamu bisa Microsoft nggak? Microsoft Office nggak? Kamu kuasai nggak yang Word, yang PowerPoint, yang Excel kamu kuasai nggak? Nah itu dijawab aja, iya saya menguasai dengan baik. Kalau memang confident dan percaya diri ya bilang aja kuasai dengan baik. Nah saat itu saya ditanya, kamu bisa nge-zoom nggak? Kamu bisa share screen nggak dan sebagainya. Itu memang sedetail itu seperti itu. Itu yang ketiga. Sampai ditanya bisa share screen nggak? Bisa share screen, zoom. Terus aplikasi-aplikasi itu kamu tahu nggak bagaimana operasiannya dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang ketiga ya. Tadi ada pengetahuan terkait bidang jabatan, itu ada umum dan khusus. Terus pengalaman di bidang jabatan itu apa. Yang ketiga penguasaan ipteknya itu apa. Terus yang keempat itu penguasaan di bidang bahasa asing, bro. Bahasa asing. Berarti cuma 4 poin? Ada lagi. Penguasaan bahasa asing. Ini di sikap dan praktik moderasi beragama ya. Berarti bahasa asing, paham bahasa asing. Biasanya disuruh baca, bro. Disuruh baca atau disuruh perkenalan misalnya seperti how are you? Please introduce yourself. Nah, seperti itulah. Yang simple aja. Terus terkait background education backgroundnya seperti apa, terus dan lain sebagainya. Itulah penguasaan bahasa asing. Kalau bisa bahasa Inggris dapat poin plus, atau kalau bisa bahasa Arab dapat poin plus seperti itu. Nah, yang kelima ini terkait dengan ritual keagamaan dan penguasaan kitab suci, bro. Bos itu bisa ngaji nggak? Bisa ngaji nggak? Itu bisa ngaji, bro? Insya Allah, coba dong, kita dengar dulu. Malu, bro, jangan di sini. Nggak apa-apa. Al-Fatihah doang. Sekitar Al-Fatihah bisa lah. Coba kita dengar dulu. Nah, gini kan, saat itu memang yang ditanya itu terkait dengan ritual keagamaan, bro. Nah, contoh coba sholat subuh. Sholat subuh mulai dari niat sholat subuh, terus sampai doa kunutnya ditanya, bro, itu ritual keagamaan. Nah, setelah itu coba ngaji surat-surat ayat pendek aja dan sebagainya. Sempet disuruh nulis Al-Qur'annya, bro. Oh gitu. Iya. Kamu disuruh kunut nggak pas disuruh kunut? Kalau dia Wahabi gimana? itu kan Wahabi mau dia nggak kunut kan? Ya itu kembali dari ini objektivitas daripada wawancara kan, seperti yang saya bilang tadi kan. Nah, ritual keagamaan juga bisa ditanya hal-hal dasar, 5 rukun Islam, 6 rukun iman, terus doa keluar rumah, simple gitu bisa ditanya. Itu terkait dengan penguasaannya. Nah, jadi di tes ngaji sama disuruh nulis hanya sebatas itu berarti ya. Ya, itu yang sikap dan praktek moderasi beragama. Nah, tadi ada CATBKN, ada CATBKN ini tadi kan 50% bobotnya. Yang kedua ada sikap dan praktek moderasi beragama 40%. Yang indikatornya tadi. Yang 10%-nya apa terus? Yang 10% itu pengetahuan tentang moderasi beragama. Yang mana itu? Nah, ini yang menjadi tolak ukur apakah Anda itu radikal atau enggak, bro. Oh gitu. Iya. Misal kalau saya ini kiri ekstremis gitu, atau kiri, tahu ya kanan. Contoh gitu. Apa yang super jadi misalnya gini, jadi kan moderasi beragama itu mungkin bahasa sederhananya misalnya kita sebagai moderator dalam presentasi, bro. Artinya kita itu berada di tengah, kita tidak memihak kepada siapapun, kita tidak memihak kepada pendapat manapun. Artinya kita berada di tengah. Netral. Artinya kaum wasatiyah, kaum wasoto, kaum yang berada di pertengahan istilahnya. Wasatiyah ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, bro. Ada di surat At-Toha juga ayat 44 ada itu terkait kita harus toleransi. Intinya toleransi berada di tengah-tengah, toleransi dan tidak berlebihan dalam beragama. Oh gitu. Itu intinya, bro. Kadang kan misalnya gini, bro. Kita dermawan nih, bro. Tapi kadang hal yang baik pun kita tidak boleh berlebihan, bro. Kadang kita terlalu dermawan. Berarti nanti kalau saya bilang besar ada pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang joget-joget saat kajian, misalkan ada musik-musik gendang. Kalau kita itu bid'ah gimana, bro? Kalau bid'ah, nah biasanya karena Nabi kan nggak mencontohkan, misalkan ada kajian nih di panggung-panggung gitu kan, sholawatan, terus ada joget-joget gitu kan, dangdutan. Muncul pertanyaannya misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang acara tersebut? Kalau kita jawab bid'ah, dong dianggap radikal dong. Berarti kita jawab apa kira-kira? Nah, jadi begini, bro. Jadi indikator moderasi beragama itu ada 4, bro. Oke. Ada wawasan kebangsaan, ada toleransi, ada anti kekerasan. Nah, ini jadi poin bagi voters juga yang harus dipelajari ya. Ada wawasan kebangsaan, ada toleransi, ada anti kekerasan, dan ada ada akomodatif terhadap budaya atau tradisi yang ada di suatu daerah. Itu yang 4 itu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi nih, bro. Tradisi dan lain sebagainya itu lebih kepada analoginya gini, bro.
misalnya bagaimana hukumnya atau bagaimana respon Anda ketika ada orang yang cepat mengkafirkan, cepat membid'ah. Nah, itu jawaban kita sebagai orang yang moderat itu tidak boleh, karena itu artinya itu itu jelas kita harus moderat. Terus saya setuju. Tengah-tengah. Bagaimana pendapat Anda tentang orang suka mengkafirkan, membid'ahkan? Saya itu mungkin harus kaji ulang dalilnya. Kan kita harus jawab dengan wasatoniah kan apa? Wasatiyah gitu kan, tengah-tengah. Tapi ini beda case. Pertanyaan saya itu adalah mungkin ada pertanyaan muncul, apa pendapat Anda tentang acara selawatan yang ada dangdutannya, joget-jogetnya, perempuan dan laki berkumpul bersama dalam satu wadah? Iya. Kira-kira jawaban teman apa, bro? Nah, ini memang seru nih. Ini agak sensitif ya. Seru. Nggak sensitif, seru ini. Iya, maksudnya pembahasannya agak sensitif terkait dengannya. Jadi kalau misalkan hal-hal seperti itu, jadi kita intinya fokus kepada jawaban kita atau posisi kita sebagai orang yang moderat. Nah, contoh intinya jawab apa kira-kira? Intinya jawab apa kira-kira, bro? Nah, intinya kalau pertanyaan muncul seperti itu, apa kira-kira jawabannya? Jadi kalau orang yang moderat itu kita akan gunakan pendekatan-pendekatan yang persuasif, bro. Oke, atau contoh pendekatan-pendekatan yang sifatnya tidak langsung menjudge dia bid'ah, menjudge dia kafir dan lain sebagainya. Jadinya ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif. Contoh misalnya kita bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pendekatan-pendekatan bahwa untuk mengkaji bahwa ini sebenarnya baik atau tidak, kita undang beberapa pihak, kita duduk bersama dan sebagainya. Itu kan teknisnya. Itu jawabannya kira-kira apa, bro, kalau ada pertanyaan seperti itu? Kira-kira jawabanmu apa nih? Apa pendapat Anda tentang acara selawatan yang joget-joget dan berdangdutan? Enggak. Pendapat doang gitu kan. Kalau itu pasti kita harus persuasif kan. Ya kan, kita harus kaji. Tapi seandainya kamu dites ulang misalkan, apa kira-kira jawaban moderatmu apa gitu loh? Kalau terkait dangdutan, kalau menurut saya, kalau selama itu mengganggu, yang pertama itu mengganggu, yang kedua selama itu memang menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada faedah, kalau menurut saya itu tidak boleh. Kalau menurut saya pribadi, ini di luar moderasi beragama ya. Di luar moderasi beragama, karena moderasi beragama lebih kepada teknis tadi kan. Karena lucu bro, karena aku kan bukan PNS, jadi nggak begitu paham dengan pertanyaan yang berkaitan dengan moderasi beragama. Apalagi itu menentukan apakah kita ekstremis atau tidak gitu kan. Maka nanti muncul dalam kepala saya pertanyaannya simpel banget gitu kan. Apa pendapat? Misalnya nih contoh pertanyaan berikutnya, apa pendapat kamu tentang orang yang minjam uang di bank misalnya? Kalau kamu apa gitu kan? Nah, sederhana kan? Artinya kan itu kita bisa dinilai apa kita radikal apa tidak kan? Kalau orang yang misal radikal, wah bid'ah, kafir gitu kan, misal ya kan, kita nggak tahu jawaban mungkin ada seperti itu. Tapi ini kan dari pertanyaan kita dari jawaban kita pribadi. Kalau saya pribadi misalkan ditanya muncul pertanyaan seperti itu, misalkan apa pendapat Anda tentang acara sholawatan yang dibalut dengan dangdutan dan joget-jogetan? Oh, saya bilang itu tidak dapat contoh dari Rasulullah. Simple. Apakah saya radikal? Menurut bro gimana? Radikal itu kan sebenarnya bisa bernilai positif, bro. Radikal itu adalah pemikiran yang sifatnya out of the box. Pemikiran out of the box ini sering dianggap sebagai pemikiran yang negatif. Artinya radikal ini akan dikatakan sebagai positif ketika dia menempatkan pada tempatnya seperti itu. Luar biasa. Jadi itu intinya, bro. Seperti itu. Nah, terkait yang tadi nih, bro terkait tadi itu memang menjadi polemik di masyarakat. Kalau kita sebagai orang yang beragama Muslim tentu saja tidak boleh, bro, karena mudaratnya lebih besar daripada faedahnya. Karena kan itu lu bayangin aja, bro, ada orang yang gabung perempuan sama laki-laki. Terus perempuannya joget-joget. Itu memang mudaratnya lebih tinggi itu, bro. Aduh. Susah, bro. Itu maulidnya mungkin 5%, 95% joget-joget. Angkat tangan, bro ya. Luar biasa ya. Tapi kamu keren sih, bro. Usia 27 udah jadi PNS dan mungkin itu posisi kamu sekarang nih idam-idamkan banget sama orang luar sana. Mungkin kamu dikatakan husband material, bro. Aduh, no. Serius, mungkin banyak cewek-cewek yang udah deketin kamu kayaknya. Tapi udah nikah, bro. Udah nikah. Serius. Anak berapa, bro? Anak 1. Alhamdulillah. Makanya anak baru 1 tunjangan nih, tunjangan anak 1, tunjangan istri 1. Berarti mau nambah anak lagi, biar nambah tunjangan. Insya Allah. Tapi sebentar, kenapa harus jadi PNS, bro? Gak kepikirankah kamu ingin menjadi usaha yang lain? Kan kata Nabi kan 10 diantaranya berdagang nomor 1. Kenapa harus PNS gitu kan? Kenapa? Why? Apa kamu gak punya skill di bidang yang lain atau hanya mengandalkan sebuah nulis dari sekolah agar kamu bisa lulus PNS? Gimana? Sebenarnya kenapa harus PNS ini memang menjadi big question juga ya bagi orang-orang. Jadi kenapa sebagian besar orang-orang ini ingin jadi PNS seperti itu? Apa sih yang ditawarkan oleh PNS ini untuk mereka seperti itu? Karena kalau menurut saya pribadi, yang pertama, PNS itu kalau pendapatannya tetap. Pendapatannya tetap. Pasti. Tetap pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berkesempatan
untuk mengabdi kepada negara. Mengabdi kepada negara. Di samping kita mendapatkan kesejahteraan berupa gaji, tunjangan dan sebagainya, kita juga memberikan feedback win-win solutionnya berupa mengabdi kepada negara sesuai dengan jabatan di satuan kerja itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengembangan karirnya, bro. Pengembangan karirnya itu jelas. Jadi bagi apa namanya ASN juga yang ingin melanjutkan pendidikan boleh. Terus pengembangan karir dari kenaikan pangkat, kenaikan jabatan juga ada dan sebagainya. Artinya ada masa depan yang ada masa gemilang di mana tidak semua orang bisa merasakan, ya kan? Karena ini privilege banget jadi seorang PNS ya kan. Insya Allah. Terutama di sosial kita dihargai, dihormati, ya dapat space di hati masyarakat tuh. Tapi banyak keluh kesahnya juga. Apa coba cerita. Kadang ini PNS ini kan dikira, banyak uang nih, pinjam ya. Berarti kamu sering dipinjemin uang? Iya, kadang ada beberapa. Karena gini bro, beberapa jawaban dari teman-temanku sederhana banget bro. Ya kan, bro, kenapa sih harus PNS? Sama kayak mertuaku kan. Mertuaku tuh pengen semua anak tuh jadi PNS. Walhasil sekarang kakak iparku yang paling besar tuh jadi PNS. P3K. Ya kan, jadi berhasil lulus dari P3K. Terus ada nih istriku lebih milih bisnis. Ya kan, istriku punya 3 bisnis gitu kan. Dia sendiri yang nyempil jalan hidupnya gitu kan. Kita berdua gitu kan. Nah, adik iparku yang nomor 3 ini baru lulus FKIP. Disuruh jadi guru. Ya kan, daftar PPG. Kamu harus giring dia untuk jadi PNS karena PNS tuh, "Ma, kenapa harus PNS sih?" "Karena PNS tuh nanti sejahtera, SK-nya bisa digade." Bro, serius? Bro, untung SK aku belum digade, bro. Oke, ini kan kenyataan, bro. Iya. Kebanyakan dari PNS kan kita cek database-nya, rata-rata mereka tuh ngambil uang di bank, menggadekan SK, ya kan? Kalau kita bicara sejahtera, untuk apa SK tuh digade menurut bro apa? Ya, kembali kepada perspektif masing-masing ya, bro. Karena kesejahteraan menurut orang-orang kan beda-beda, bro. Mungkin ketika mereka mendapatkan ASN ya, posisi sebagai PNS, mereka mendapatkan pinjaman lebih mudah dengan gade dan lain sebagainya. Artinya memang gimana ya, bro? ASN ini memang tidak membuat Anda kaya intinya, bro. Artinya kalau membuat kita kaya. Tidak membuat kita kaya. Kalau Anda mau kaya jangan jadi PNS, bro. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha, bro. Kalau Anda mau kaya, tapi kalau Anda mau sejahtera, intinya jadi itu dari perspektif saya, disclaimer setuju. Bukan untuk mendiskreditkan pekerjaan yang lain. Tapi kalau PNS terus punya bisnis enak dong. Enak. Gitu ya? Iya. Tapi jujur, bro, kalau seandainya bro sekarang ngadain SK-nya misalkan di bank, itu kira-kira dapat pencairan berapa, bro? Jujur, misal contoh berapa kira-kira? Pasti pernah ngecek dong. Kalau pernah ngecek kan, Bang? Kalau menurut aku sih, bro, gimana ya? Ya kurang tahu juga, bro. Kurang tahu karena belum ngecek berarti ya. Belum pernah ngecek dan belum pernah minjem juga sih. Oh gitu. Berarti bro memang tidak mau lah ya gade-gade SK begitu ya, karena gaji. Bukan tidak mau sih, mungkin belum waktunya, bro. Karena dengar kabar, bro, itu lama masa cicilannya, bro. Sampai 10 tahun katanya. Itu benar selama itu gak sih? Tergantung sih, bro. Tergantung. Artinya kan dari pihak bank kan memang ada prinsip 5C itu kan, dilihat capacity-nya, capability-nya, condition, collateral dan lain sebagainya. Kebetulan ekonomi syariah, bro. Unram, bro ya? UIN. Di ekonomi syariah ada di Unram ada ekonomi syariah? Nggak ada. Aku pikir cuma ekonomi doang. Ya, ini satu angkatan sama Nata, bro, saya. Oh, Nata. Ya, cuma beda kelas aja. Beda kelas. Tetanggaan. Oke. Ini luar biasa sih, bro. Jadi aku dapat insight baru gitu kan. Jadi kayak misalkan untuk masuk ke Kemenang itu ternyata agak sedikit lebih ruwet karena ada SKB-nya untuk moderasi beragama. Sedangkan di instansi yang lain tuh nggak ada, ya kan? Tapi pernah nggak sih lo mikir, bro? Ada beberapa orang yang mati-matian CPNS, tapi nggak jadi sampai batas akhir usia, bro, sampai usia 35 kalau salah ya. 35 kalau PNS. 35 ya bener ya. Itu ngeri sih, bro ya. Ngeri. Faktornya apa kok bisa gagal gitu, bro? Terkait kegagalan. Karena banyak orang yang mengaitkan ini dengan kurangnya sodako, bahkan ada yang pakai ajimat, bro. Pas tes CPNS ketemu ada beritanya tuh, bro. Ada yang panitia mendapatkan, ada yang bawa ajimat, ya kan? Itu kenapa sih, bro? Apa faktor kegagalan itu, bro? Faktor kegagalan ya, bro, terkait yang tadi sebenarnya gimana ya, bro? Kalau berdasarkan perspektif saya nih, bro ya. Kalau berdasarkan pendapat saya nih, bro.
Sebenarnya itu kembali kepada rezeki masing-masing sebenarnya, bro. Rezeki masing-masing itu. Jawabannya normatif berarti. Jawabannya normatif ini, bro, ya. Okay. Kembali kepada rezeki masing-masing, artinya mungkin ada beberapa hal yang kemudian membuat dia tidak lulus, itu mungkin dari faktor internal dan eksternal yang kita tidak tahu ya, bro, ya. Mungkin ada faktor kalau X. Faktor internalnya mungkin dia kurang belajar, atau memang dia berada di kondisi yang memaksa dia tidak sempat belajar dan sebagainya. Kalau faktor eksternalnya mungkin kita nggak tahu, bro, karena kita nggak bisa menilai orang ya, bro, ya. Betul sekali. Nah, bagi yang langsung lolos, alhamdulillah, bro, itu rezekinya. Bro, les berapa kali, bro? 1 kali. Sekali langsung lulus. Sekali lulus kuliah, tes lulus. Nah, awal itu bareng-barengan sama Nata, bro. Tes di Jamsar. Oke. Di asuransi Jamsar, terus tes di Bank ETBS Syariah. Gugur di psikotes kelima. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk daftar CPNS, karena dulu Bapak kan dulu di Kementerian Agama juga. Jadi dia pernah sering dibawa dulu ke kantor. Oh gitu. Nah, berarti Bapak, bro, orang Kemenang juga? Orang Kemenang, sering dibawa ke kantor. Sempet dulu, Pak, saya pengen jadi kayak Bapak. Ya, Bapak mengaminkan, bro. Nah, mungkin dari kata amin itu, alhamdulillah. Bapak posisi di Kemenang apa, bro? Dulu dia kepala KUA. Kepala KUA. Kepala KUA. Oh, bro, berarti bro punya privilege dong. Bisa jadi nggak ada apa namanya? Bisa jadi nggak ada keterlibatan orang tua di situ, bro? Jauh, bro, jauh jaraknya. Oh, jauh jaraknya. Ya, Bapak pensiun 2013. Oh, Bapak udah pensiun 2013. Ya, dan beda bidang juga, Bapak kan di penghulu. Berarti penghulu. Awalnya penghulu, iya, terus naik ke kepala KUA, habis itu di akhir masa jabatan itu sebagai pengawas. Oh, pengawas. Berarti jauh bedanya 2013 sudah pensiun. Ya, berarti sekarang udah jauh menikmati pensiun berarti kan. Lagi mungkin berkebun. Nah, ini salah satu kesejahteraan PNS, uang pensiun, bro. Oh, uang pensiun. Iya, salah satu daripada kesejahteraan PNS itu uang pensiun. Pensiunnya setelah 60 tahun lebih. Ya? Biasanya kalau tergantung jabatan, bro. Jadi ada yang 60 tahun, ada yang 58 tahun. Oh, gitu. Makanya kan keluarga saya, bro, jujur. Rata-rata PNS, bro. Dari uak saya PNS, ya kan. Jadi ada bibi PNS, ya kan. Nah, pokoknya saya nggak PNS, sama sepupu saya nggak PNS. Kita memilih itu tidak PNS gitu kan. Apalagi istri saya, bro, dia ini lebih memilih untuk berbisnis gitu kan. Walaupun bisnis itu berat banget di awal, ya kan. Kita butuh banyak ilmu, kita butuh banyak tangan bagi orang yang berbisnis, bro, luar biasa, bro. Tapi di satu sisi kadang ada titik kita nyerah, kenapa gue nggak jadi PNS aja dulu ya? Paham nggak sih? Ya kan, sampai kita pernah di titik itu, bro. Bro pasti menemukan masalah dong di tempat kerja. Masalah terberatnya apa sih jadi PNS, bro? Sebenarnya masalah terberat menjadi PNS itu adalah bagian penyesuaian, bro. Penyesuaian kita di lingkungan baru, bro. Artinya memang ada fresh graduate misalnya nih, bro. Artinya biasa dengan kondisi-kondisi yang sifatnya tidak lingkungan kerja, belum masuk ke lingkungan kerja. Nah, dia dihadapkan dengan lingkungan seperti ASN dan lain sebagainya. Itu penyesuaian itu yang kalau menurut saya pribadi, penyesuaian untuk masuk ke lingkungan itu. Tapi aku dengar kabar loh, bro, ya, kalau ada honorer di tempat kita kerja biasanya itu dikucilin katanya, bro, kayak disuruh-suruh gitu. Itu benar nggak sih rumor itu, bro? Kayak misal aku baca sebuah thread di X ya. Jadi kalau yang PNS itu, kalau yang ini di keguruan kalau nggak salah nih, di sekolah gitu kan. Kalau yang udah PNS itu biasanya nyebut dapat bonus 13-nya, sedangkan yang honor nggak dapat. Memang ada nggak budaya seperti itu di setiap instansi, bro? Terkait honor ya, bro, ya. Memang honorer ini memang pembedaan kelas antara honor dan PNS, bro. Kalau di instansiku sih nggak ada, bro. Artinya memang honorer memang kita tempatkan sesuai tupoksinya, bro. Sesuai tupoksinya. Artinya kalau memang tupoksinya berkaitan dengan jabatannya dia sebagai honorer ya, itu memang ya sebatas itu saja. Artinya kita memanusiakan dia juga, bro. Kita tidak membuat dia berada di bawah kita atau merendahkan mereka, bro. Mungkin di tempat lain mungkin ada, cuma itu tidak seharusnya dilakukan, bro. Karena memang sekali, bro. Iya, karena memang mereka juga bekerja kan, bro. Itu juga saya gelisah. Makanya kan ada tuh, bro, guru honorer yang jadi pemulung, bro. Sampai dia honor tuh udah usia senja banget mau pensiun tapi masih jadi honorer gitu kan. Pulang sekolah dia mungut sampah plastik, botol untuk dijual dan dikumpulin, itu sebagai mata pencariannya dia gitu kan. Kenapa nggak berhenti jadi honorer, Pak? Karena saya ingin mengabdi. Alasan mengabdi itulah yang membuat dia tetap jadi honorer meskipun gajinya kecil sih, bro, ya. Memang saya
benar-benar apresiasi bagi orang-orang yang memang siap dan rela mengabdi, bro. Untuk apalagi guru ya, bro ya. Itu pengabdiannya tinggi. Padahal memang kalau kita ya, kalau kita memang Gen Z atau Gen Z ya, generasi milenial atau di bawahnya atau di atasnya dan lain sebagainya, itu memang kita berpikir realistis, bro. Artinya kita hidup, artinya kita butuh uang dan lain sebagainya kan. Nah, sangat-sangat mengapresiasi dengan orang-orang yang memang penuh pengabdian ini, bro. Nah, kita doakan aja mungkin pemerintah bisa mengakomodir rekan-rekan honorer kita yang sedang berjuang. Semoga mereka ada rezeki ya untuk menjadi, kalau guru untuk semoga mereka bisa diangkat menjadi P3K. Tenaga kesehatan juga yang sedang honorer semua bisa diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah. Semoga di era Prabowo ini ya, bro ya. Amin, bro ya. Makanya kan saya tuh bingung, bro kan udah lulus, artinya bro bisa menjadi salah satu panutan untuk dipelajari kiat-kiatnya kan begitu kan. Serius, bro, karena di komen-komen section aku baca di video yang kemarin, ya kan, banyak banget yang udah hopeless banget sama si aku ini, udah di usia terakhirku, semoga kali ini aku lulus gitu kan. Ini sampai segitunya, bro. Apa sih yang harus disiapin sama mereka ini sebenarnya? Apakah public speaking-nya kurang atau karena memang orangnya memang kurang belajar? Apa yang harus disiapkan gitu kan? Kita nggak usah bicarain faktor eksternalnya deh. Internal ya. Kita bicarakan faktor internalnya, apa kesiapannya. Kok sampai tes berkali-kali gitu loh. Gitu kan. Soalnya sama-sama juga kan? Iya nggak? Soal CPNS sama-sama aja nggak sih dari tahun ke tahun? Atau ada perubahan? Ada perubahan. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Kalau di tahun aku itu memang TIU-nya agak sulit. Kalau sekarang TWK-nya menurut orang sulit. Makanya banyak yang beredar TWK adalah maut, IPA adalah maut, TWK adalah maut sekarang. Tes wawasan kebangsaan. TWK itu apa ya? Tes wawasan kebangsaan. Oh, masalah radikal tadi berarti. Iya, masuk ke situ. Masuk ke sana berarti. Masuk ke situ. Oke, bro. Last nih, bro. Apa kira-kira? Coba kasih satu gambaran, ya kan, secara real gitu kan. Apa yang harus mereka siapin gitu loh di kesempatan mereka yang terakhir nih, yang 35 tahun ini. Iya. Ini berkaitan dengan SKB ya. Ya, SKB benar. SKB, bro ya, karena memang ini SKB. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, yang pertama kita normatif, berdoa dulu ya. Berdoa. Kita berdoa, rajin beribadah dan sebagainya, itu normatif. Nah, di luar daripada itu memang ada hal-hal teknis yang harus kita siapkan, bro. Artinya memang kita harus benar-benar tahu terkait mekanisme SKB itu sendiri, alurnya seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan apa yang harusnya kita siapkan, bro. Yang kedua, yang ketiga memang kita setelah kita mencari sumber-sumber atau referensi yang bisa kita jadikan referensi kita untuk belajar, itu kemudian kita atur pola belajar kita, bro. Kalau saya dulu memang saya benar-benar atur pola belajar, bro. Jadi belajar dengan cara yang kamu sukai, bro. Belajar dengan cara yang kamu sukai. Kalau menurut beberapa orang kan saya harus punya buku. Saya harus belajar dengan buku, saya harus beli buku dan sebagainya. Nah, kalau menurut aku, bro, belajar dengan apa yang kamu suka. Kalau memang kamu suka belajar by listening atau by watching some videos, misalnya nonton video YouTube nih yang memang informatif terkait CPNS, itu lebih bagus kalau menurut saya pribadi. Ada dengan nonton, dengan mendengarkan podcast dan sebagainya. Dulu aku nggak pernah beli buku, bro. Aku pure mau nonton video. Karena pure belajar di YouTube berarti ya. Karena aku having fun dengan mendengarkan, dengan menonton. Itu dari situ aku belajar. Dari situ materi-materi mudah masuk seperti itu. Atur cari referensi belajar seperti apa yang tadi untuk SKB. Maksimalkan referensi itu, atur pola belajarnya, terus belajar dengan apa yang kamu sukai, bro. Terus belajar untuk menjawab wawancara. Perbanyak latihan soal, bro. Berarti perbanyak latihan cara menjawab, berarti kan public speaking kan? Public speaking. Termasuk cara grooming nggak sih, penampilan itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Kerapian ngaruh, bro. Apalagi kan dulu aku online, bro. Masalahnya gini, bro. Sekarang kan kita lihat orang-orang kalau masuk GPN kan ada yang keler-leran gitu loh, ada yang celananya belum setrika gitu, kayak sales, bro. Itu ngaruh berarti. Ngaruh. Etika dan kerapian ngaruh, bro. Artinya memang kan itu menjadi objektivitas juga daripada si pewawancara. Memang harus rapi, bro, dimanapun, bro. Artinya dari sekarang aja lu nggak rapi, gimana, bro, mau diterima, bro? Iya, bener juga sih. Kerapian yang utama memang. Tapi, bro, jadi boleh satu hal nggak? No offense ya. No offense. No offense, oke. Lu nggak nyogok sama sekali kan? Enggak, bro. Pure ya? Pure, 100% pure. Bener-bener nggak nyogok ya? Bener nggak nyogok sama sekali, bro. Ini memang menjadi pertanyaan juga kan, bro. Banyak yang meragukan, sama kayak,
sama kayak abdi negara yang lain kayak polisi, tentara. Itu kan jadi kontradiksi di masyarakat, bro. Betul, nyogok bro. atau enggak, bro, gitu kan. Bener kan? Ini aku harus tanyakan untuk memenuhi hasrat para penonton, bro. Karena dia, lu ngomongnya enak aja, lu ngomong, paling nyogok. Makanya aku pastikan, Bro Siba nggak nyogok, bener ya? Nggak nyogok. Tuh, yang pertama, SKD. Ya, maksudnya sekarang SKD kan sekarang langsung keluar. Live score bisa. Itu tidak ada indikasi permainan dan sebagainya. Yang kedua, ini kan ada integritas daripada pewawancara, yaitu objektivitas itu. Kalau dia melanggar itu, artinya dia nanti akan mendapatkan sanksi, bro, wawancara itu. Dan juga ketika ada hal-hal yang membuat kita sebagai pelamar CPNS yang sudah melakukan tes SKB, kita bisa melakukan sanggah, bro. Oh, sanggah. Kita dapat hak sanggah. Hak sanggah. Berapa hari tuh hak sanggah itu, bro, biasanya? Biasanya nanti ada jadwalnya. Ada jadwalnya, bro. Sebelum nanti ke nilai akhirnya. Karena gini, bro, kan ada jutaan orang yang tes CPNS, bro. Dan yang terima hanya beberapa aja. Oke, kita bahas angkatanmu deh. Dari kemarin angkatanmu berapa yang tes? Total keseluruhan peserta? Kalau dari keseluruhan Kanwil aku nggak tahu, bro. Tapi di asrama haji. Asrama haji aja. Cuma satu yang terima, bro. Satu keterima? Iya. Kamu dong? Iya. Ada berapa peserta, bro? Nggak banyak sih, bro. Ada 50? Ratusan aja, bro. Ratusan. 100, 200? Seratusan kayaknya. Gila, dari sekian ratus orang. Cuma kamu aja, bro. Iya, alhamdulillah, bro. Jadinya gini, bro. Ceritanya gini, bro. Gimana ya? Tadi kamu beruntung banget, bro. Jadi gini, bro, kan orang-orang mikir daftar CPNS itu harus di satuan kerja yang familiar, yang terkenal gitu, kayak Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak melihat kelangkaan itu, bro. Ya, jadi asrama haji, siapa yang tahu asrama haji, bro? Asrama haji menurut perspektif orang kan tempat orang-orang berhaji. Di luar musim haji, apa nih kerjaan kantor? Kan nggak ada, kosong kan. Nah, itu gue mikir, bro, pasti ini nggak ada yang nyari ini, bro, asrama haji. Nggak ada yang nyari ini, bro. Nah, setelah ditelusuri ternyata asrama haji berada di bawah Kementerian Agama, bro. Jadi nggak kalah saing dengan satu yang lain. Tapi sebentar dulu, ini menarik, bro. Bener nggak, bro? Kalau nggak ada musim haji, kalian ngapain, bro? Main catur di kantor atau main? Iya, bro, ini gimana ya? Ini misal nggak ada musim haji nih, bro. Kan karena musimnya udah berhenti ya kan? Kalian ngapain di kantor, bro? Nah, ini jadi question juga bagi masyarakat nih, bro. Ini asrama haji ngapain di luar musim haji nih? Kan musim haji jualan gedung buat nikah. Jadi kita ada PNBP, bro. Apa itu? PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Jadi di luar musim haji kita membuka pelayanan itu, layanan manasik, layanan kamar, layanan penginapan. Nah, layanan aula maksud saya, bro. Layanan aula ini. Berarti pas betul GP jualan kamar juga dong? Jualan kamar, bro. Waduh, kacau. Berarti kita bisa CS saya? Insya Allah, bro. berarti salah satu kegiatan saya menyewa gedung buat nikahan itu termasuk di sana berarti ya? Salah satunya di sana, bro. Jadi memang. Tapi kita nggak bisa naik turunin harga sesuai kebutuhan, bro. Karena kita sudah ada PMA, Peraturan Menteri Agama, bro. Untuk harga gedung sewa. Untuk harga gedung dan sebagainya. Apalagi ada gedung baru ya di belakang asrama haji. Ada peraturan pemerintah. Itu punya asrama haji ya? Iya. Yang gedung baru yang besar itu ya? Punya asrama haji. Yang baru itu ya? Yang asrama haji Lombok yang Aula Bir Ali 2. Bir Ali. Kita ada hotel untuk penginapan, bro, ada. Kita ada aula untuk biasanya wedding ini, bro. Wedding atau misalnya acara kemahasiswaan, wisuda. Nah, di situ kita dapat penerimaan negara, bro. Tapi sebentar, bro, aku nggak nyangka sih kok kamu dari ratusan orang cuma kamu yang keterima gitu loh, bro. Kamu pakai ajian apa? Jalur langit, bro. Jalur langit berarti ya. Anak soleh berarti ini. Luar biasa. Tapi bro, gimana? Enak nggak sih rasanya menang di antara orang yang kalah gitu, bro? Bangga nggak sih kamu, bro? Ada kebanggaan bagi diri sendiri, cuma saya tidak ingin mendiskreditkan orang-orang yang kalah, bro ya. Mestinya kita ada kebanggaan diri sendiri, kita bisa gua gitu loh. Gitu ya. Sombong, gue nggak sombong gitu ya, nggak sombong. Maksudnya artinya ini jadi kebanggaan bagi diri kita, karena kita bukan diri kita saja yang bangga, bro, tapi orang tua keluarga dan sebagainya bisa memberikan kebahagiaan dan senyuman di ibu kita itu luar biasa, bro. Kamu nggak pernah ngebayangin senyum wajah-wajah orang tua yang gagal-gagalan HS itu? Pernah nggak kamu kebeban, gimana ya mereka ya? Jadi pernah mikir, kalau saya nggak lulus gimana ya? Ibu saya pernah mikir kayak gitu, dan ternyata memang saat itu lulus. Saat itu berada di rumah kan, konfirmasi, Mak, Pak, saya lulus, nangis, bro.
Wah, itu berarti orang tuamu nangis, orang tua mereka juga nangis kadang-kadang bro, ya nggak sih? ya, Bisa jadi ya kan? bisa jadi. Ini buat para orang tua kita doakan semoga anaknya, Semoga nggih. Bu, ya support anaknya terus belajar ya kan. Support, Ya, semoga, fasilitasi. Ya, semoga nasibnya jadi baik ya. Iya, dan juga anak-anaknya kalau sudah difasilitasi jangan malas belajar, Bro. Oh iya benar. Jangan nonton YouTube doang. Manfaatkan apa yang ada. Iya, manfaatin apa yang ada ya. Jangan tunggu bola tapi jemput. Boleh nggak manfaatin orang dalam? Tapi serius bro, kayaknya kalau punya orang dalam enak bro ya. Enak. Enak ya, minimal kita dapat bocoran, atau dapat apa informasi terbarukan yang orang nggak dapat kan. Oke, bro, thank you udah hampir sejam kita ngobrol. Pokoknya aku benar-benar shout out sama kamu bro. Usia 27 udah jadi PNS. Golongan berapa bro by the way? Masih golongan 3A, Bro. Golongan 3A. Golongan Berarti kamu 3A. sekolah lagi untuk upgrade. Setiap 4 tahun memang ada kenaikan pangkat. Oh gitu. Setiap 4 tahun. Di luar kamu sekolah atau enggaknya untuk S2 gitu? Nanti pengembangan karirnya untuk S2. Kebetulan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 juga. Oke. Ekonomi juga? Ekonomi syariah juga. Ekonomi syariah Nanti juga. nanti ada kemudahan kenaikan pangkat ke golongan 4, Bro. Oke, wow luar biasa. Insyaallah. Oke, Doakan ya, Bro. Sukses terus buat hidupnya. Terima Semoga kasih menjadi banyak. Inspirasi untuk banyak Mas orang. Reza, luar biasa memang hostnya ini. Luar biasa narasumber saya. Harusnya Luar biasa hostnya mungkin ini. kita bisa bahas riba besok ya. Boleh, riba boleh. Serius. Karena kan ekonomi syariah itu memperbolehkan adakan hukum-hukum, mungkarobah, bla 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 bla, Memang sehingga kita bisa ulama kontemporer sama ulama zaman dulu memang ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Makanya kan ada bank syariah nih, tiba-tiba lewat jalur belakang nih bro ya. Ada kaidah fikihnya, Bro. Waduh. Kalau lo harus minjem di bank dan ketika lo nggak minjem, lo akan dibunuh sama orang yang nggak apa-apa lo minjem, Bro. Itu menurut ulama kontemporer, Bro. Oh gitu. Iya. Iya. Menurut ulama kontemporer gitu. Ulama-ulama sekarang lah kayak. Ya, kalau ulama terdahulu Kalau ulama terdahulu memang cut off langsung riba. Cut off langsung riba. Tapi itu nanti aja, Bro ya. Iya. Oke, Asik, Bro. kita bahas next part ya. Next part. Oke. Halo, Bro. Voters, thank you so much. Thank you so much. Don't forget to comment, subscribe, and like. Thank you. Thank you. Thank you so much. Biasa. Mas. Waduh.